Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Surya Firdaus dari Prodi PPSIB semester 2. Kali ini saya akan mengulas sebuah artikel tugas dari Bapak Ribut Ahwandi. Yang pertama saya akan membahas artikel sejarah Desa Rawasari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Desa Rawasari merupakan sebuah desa yang masuk di wilayah Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Keberadaan Rawasari dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis. Temuan itu berupa punden, berunda atau candi, kuburan, dan batu nisan di Dukun Jagalan. Selain itu, bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur kebudayaan Islam dapat dihubungkan seperti adanya makam atau kuburan Among Jiwo di pemakaman Trenggulun yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat. Peninggalan sejarah. Yang pertama, makam Syekh Among Jiwo. Makam Among Jiwo terletak di sebelah utara Jalan Among Jiwo 50 meter, tepatnya di belakang rumah warga. Dahulu di makam tersebut terdapat banyak makam yang merupakan makam keluarga. Akan tetapi saat sekarang hanya tersisa 4 makam, yaitu makam Among Jiwo atau Mbah Among Jiwo, makam Dimas Rokodimerto, makam Dimas Ajeng Rokodimerto A dan B adalah suami istri sebagai pengawal dari Among Jiwo. Yang kuat makam Mbah Mohtar, Mbah Gleput, pemilik tanah makam tersebut. Maka Among Jiwo ini mempunyai peranan penting bagi desa Rawasari, karena Among Jiwo adalah orang pertama yang membawa ajaran agama Islam dan merupakan orang pertama yang merubah perilaku warga desa dari keterbelakangan menjadi lebih maju. Karena Among Jiwo sebagai pemimpin spiritual pada zamannya juga sebagai pemimpin rakyat. Selain daripada itu, Among Jiwo merupakan orang pertama yang memberi nama daerah tersebut menjadi Desa Rawasari. Di dalam daerah makam tersebut, dahulu sampai tahun 90-an masih ada sisa pohon yang tinggi besar seperti pohon beringin. Namanya adalah pohon Trenggulun. Ada pula yang menyebutnya pohon kentos. Sekarang pohon tersebut sudah tidak ada karena tumbang dimakan usia. Menurut cerita, dahulu setiap ada burung yang terbang di atas makam, dapat dipastikan burung itu akan jatuh dengan sendirinya. Selain daripada itu, secara gaib di bagian utara makam Among Jiwo sekitar 1-2 meter terdapat pintu harta karun yang ada boneka emasnya atau golek kencono, dan di sebelahnya baratnya ada sumur perigi yang sewaktu-waktu dapat terlihat. Menurut kepercayaan masyarakat, orang-orang tua sekitar pada waktu itu, jika ada warga yang melihat sumur itu dalam keadaan meluap, maka orang tersebut rezekinya akan banyak. Sedangkan jika airnya surut, maka orang tersebut rezekinya kurang baik. Pada waktu dulu, makam Among Jiwo banyak dikunjungi oleh masyarakat, khususnya pada hari Kamis Wage atau Jumat Kliwon, baik dari daerah sekitar maupun daerah lain. Untuk masuk ke lokasi makam tersebut sebenarnya menggunakan tata krama, harus melalui sebelah timur dari makam yang dahulu ada pintu gapuranya dan disediakan padasan atau tempat air wudhu. Sebelum masuk ke lokasi atau area makam itu, di daerah makam dulu juga tersedia langgar atau musola dan sebuah pesanggerahan yang memang disediakan untuk istirahat bagi tamu yang akan datang berziarah. Namun sekarang semuanya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya ada 3 makam tua, yaitu makam Among Jiwo dan kedua pengawalnya, dan 1 makam lagi, yaitu makam pemilik tanah makam tersebut. Meski makam-makam tersebut sudah tidak terawat dengan baik, akan tetapi hingga saat ini makam Among Jiwo oleh sebagian masyarakat masih dianggap keramat, sehingga masih banyak orang yang datang untuk berziarah ke makam tersebut, baik warga lokal maupun luar daerah. Yang kedua, candi. Bekas bangunan candi tersebut letaknya di tengah persawahan Dukuh Candi, 500 meter dari jalan atau Masjid Baitur Rahman Candi ke arah barat. Di tengah sawah tersebut ada gundukan tanah yang tinggi berbentuk segi empat, dan tempat tersebut masih ada bukti banyak batu bata yang berukuran besar. Yang keempat, Masjid Jami Ulujami. Masjid Jami Ulujami merupakan pusat untuk tingkat kecamatan Ulujami yang dibangun oleh Among Jiwo pada tahun 1500-an dan mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi berkaitan dengan berkembangnya agama Islam masuk di wilayah Kecamatan Ulujami.
Masjid Jami Ulu Jami sekarang terkenal dengan Masjid As-Salam atau Masjid Kidul yang sekarang ada merupakan masjid bangunan kedua pindahan dari Masjid Jami yang pertama berdiri. Dahulu Masjid Jami Ulu Jami letaknya di sekitar pasar atau depan kantor Pegadaian, sekarang jadi pertokoan kios, dan bagian pengimaman bangunannya sampai dekat dengan sungai, dan keadaan jalan pada waktu itu tidak lurus dari jalan raya. Dengan berbagai pertimbangan dan pendapat dari para tokoh agama Islam dan masyarakat pada waktu itu, antara lain karena masjid kurang luas dan terlalu dekat dengan pasar, maka akhirnya Masjid Jami yang pertama kali berdiri yang berlokasi di dekat pasar tersebut dipindah ke arah barat atau 100 meter. Tempat masjid sekarang yang ada pada waktu itu dalam pembangunannya dipelopori oleh keluarga Haji Abdurrahman atau Haji Nukman dan didukung oleh keluarga Haji Masudi serta masyarakat. Maka berdirilah Masjid Jami Ulu Jami yang beberapa kali telah mengalami renovasi, bahkan dibugar menjadi seperti keadaan sekarang ini. Masjid tersebut sekarang dikenal dan diberi nama Masjid As-Salam atau Masjid Kidul. Mengapa demikian? Ulu Jami, kata Ulu Jami mempunyai makna tersendiri, yaitu dari kata Ulu bahasa Jawa berarti kepala, pemuka atau pemimpin, Jami dari kata jama atau jamaah bahasa Arab berarti rombongan orang banyak yang melakukan ibadah, sehingga kata Ulu Jami mengandung pengertian tempat tinggalnya para pemimpin bagi orang-orang yang mau beribadah atau pimpinan agama Islam. Seperti itu artikel singkat saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.